raga, bibir senyum, kata halus merayu memanja kepada setiap mereka yang datang. Sekilas tidak ada yang berbeda dari kota ini. Hingar-bingarnya, lampu-lampunya, landmark kotanya, dan keramahannya sama seperti kota-kota yang lain. Namun dari sudut pandang yang berbeda, ada fenomena tak nampak dan kini masih jadi perbincangan, termasuk oleh orang-orang yang berada di luar kota Tauco ini, yaitu kawin kontrak. Kami bertemu dengan Intan, salah satu warga Cianjur yang telah menjalani kawin kontrak sebanyak 3 kali. Melalui kawin kontrak, Intan mendapatkan penghasilan bersih sebesar 7,5 juta rupiah. Nilai tersebut sudah dipotong biaya orang-orang yang terlibat, termasuk mucikari atau biong dan juga supir. Sebenarnya aku awalnya taunya yang pertama tuh 15 juta. 15 juta itu dibagi 2 belah semangka, buat ledinya 7,5 juta, buat biong sama mudir 7,5 juta. Berdasarkan pengalaman Intan, orang-orang Arab yang kawin kontrak dengannya adalah orang yang agamis, sehingga mereka lebih memilih kawin kontrak yang dianggap halal daripada menyewa perempuan malam. Kenapa nikah kontrak? Ya itu alasannya gak mau zina, pengen halal. Padahal sama supirnya diakali. Bukan hanya sekedar berhubungan suami istri, selama menjalani kawin kontrak, suami Arabnya sering mengajaknya beribadah. Selama nikah kontrak sama orang Arab, pengalaman saya nikah sama ustadz ya. Jadi saya setiap harinya tuh wajib sholat tahajud, jam 3 harus bangun, bareng-bareng sama dia. Sholat tahajud, sholat kolbiah ya, terus sholat subuh, itu wajib. Intan bukan satu-satunya pelaku. Kawin kontrak ternyata melibatkan beberapa pihak. Bahkan terkesan sudah seperti sebuah sindikat. Mulai dari wali, saksi, penghulu, semua sudah disiapkan oleh sang mucikari. Biasanya si wali, saksi, baik si penghulu juga sudah disediakan oleh biongnya. Kami juga bertemu Pak Ata, seorang tukang ojek yang sering diminta menjadi wali kawin kontrak. Ya, awal saya nikahin kontrak sama orang Arab itu tahun 2007-an. Akhirnya pada tahu sama saya gitu kan. Jadi ngomong kadang-kadang si cewek itu kan, saya perlu wali, manggil saya. Karena terlalu sering menjadi wali kawin kontrak, Pak Atang pun tak ingat pasti jumlah orang yang sudah ia nikahkan. Ya makanya saya itu kalau menantu Arab itu banyak, udah terhitung gitu. Kini modus operandi kawin kontrak sangat dinamis, menyesuaikan perkembangan teknologi dan sangat rapi. Berbeda dengan beberapa tahun silam. Hal ini diungkap Rani, mantan guide kawin kontrak. Kalau 10 tahun yang lalu itu biasanya kalau kawin kontrak itu yang mesen duluan adalah supir. Nah, si supir itu menelpon ke beberapa biong. Nanti si supir itu akan datang ke tempat-tempat di mana terjadinya kawin kontrak. Di situ akan ditawarkan langsung perempuan-perempuannya berjejer. Nanti biar si Arab-Arabnya itu milih langsung, dan di situ terjadi transaksi. Berapa maharnya, siapa walinya, dan juga lama atau tidaknya. Menurut Rani, modus sekarang berbeda. Biasanya perempuan dengan kriteria tertentu akan dipesan jauh-jauh hari sebelum si Arab datang. Kemudian guide atau sopir akan menghubungi biong yang memiliki lady dengan kriteria yang sudah diinginkan.
Jadi kayak misalnya kita lagi jalan nih, atau kita ngejemput dari bandara, nanti kita tawarin, tibi zawaj wala la. Misalnya kata dia, ana ibu zawaj. Taib, kef lady, kef forma, esem go inta. Kayak bagaimana katanya. Nanti kata dia akan ngomong, misalnya saya pengen seperti ini. Taib. Nanti si kami gitu ya, yang guide ataupun misalnya si supir, kita akan nelfon biong-biong yang memang dari dulu sudah jadi langganan kita gitu, yang kita pikir itu sekiranya aman. Rani menyebut bahwa oknum aparat juga terlibat. Pihak-pihak hukum lah, perangkat hukum, mereka terlibat. Jadi kita merasa aman karena memang ada biong dan memang sudah, ya kalau bahasa Arabnya minjaman ya. Jadi kita udah tahu dia safety atau enggak. Durasi waktu kawin kontrak juga bermacam-macam. Ada yang cuma 5 hari, ada juga yang sampai kawin resmi. Nggak lama-lama, kalau sistem kontrak itu orang Arab tuh nggak lama. Ini kan 5 hari. Kadang kalau ngeliga 5 hari juga Arabnya udah bosan, 1 hari juga 2 hari baru pulangin gitu. Kalau dia seandainya kepake, ya dilanjut. Kadang ya sampai kalau udah kepake ya kadang bisa juga kawin resmi, langsung kawin kedutaan gitu. Umur perempuan yang direkrut pun beragam, mulai dari 18 tahun hingga 30-an tahun. Katanya kadang umur yang paling tua itu 30-an. Ada yang masih kecil, ya umur 18 tahun. Kawin kontrak mungkin memiliki berbagai sisi manis, namun pengalaman pahitnya juga tak sedikit. Intan misalnya, ia pernah mengalami kekerasan dari orang Arab yang jadi pelanggannya. Saya udah 2 kali ngalamin ya kekerasan itu. Biasanya anak muda Arabnya, dia udah mabuk parah, terus dalam hal seks juga kasar gitu. Pertama dalam hal seks ya, dia kayak ada kelainan gitu. Intan bukan satu-satunya korban kekerasan dalam jejaring kasus kawin kontrak. 2 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2021, Sarah, warga Cianjur, harus meregang nyawa karena disiram air keras oleh suami kontraknya, Abdul Latif, warga negara Arab Saudi. Menurut penuturan polisi, Sarah meninggal dunia setelah dianiaya dan disiram air keras. Tubuhnya mengalami luka bakar serius. Selain kekerasan, pengalaman pahit lain yang pernah dialami oleh para penyintas kawin kontrak adalah penipuan. Kita kan ada aplikasi translate ya, tahunya kata Arabnya sebenarnya maharnya 20 gitu. Jadi udah dilipat sama supir Arab sama mudir biong. Secara administrasi, kawin kontrak tidak sah menurut hukum negara. Sehingga akibatnya, anak-anak yang dihasilkan dari kawin kontrak tidak bisa terdaftar dalam catatan resmi negara. Ada yang tertulis, ada yang enggak. Tapi kebanyakan sih enggak sih ya. Karena si Arab-Arabnya juga takut kalau misalnya tertulis, biasanya mereka pikir itu tasreh. Tasreh itu kayak pernikahan resmi yang terdaftar di kedutaan. Anak yang sudah dilahirkan, kemudian dia itu nantinya tidak mempunyai hak warga negara. Karena apa? Itu nikahnya di luar pernikahan, di luar alur hukum gitu kan ya. Jadi otomatis hak untuk anak sudah benar-benar dia tidak mempunyai hak waris. Kemudian dia juga nanti mau sekolah, baik itu mau PAUD, mau TK, apalagi sampai perguruan tinggi, apalagi sampai ke luar negeri, tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak masuk di kartu keluarga. Sedangkan kartu keluarga itu harus ada legalitasnya, yaitu dari surat nikah itu sendiri. Itu. Menurut Kiai Haji Abdul Rauf, Ketua MUI Cianjur, Komisi PPRK MUI Cianjur juga sering mendapat aduan terkait penelantaran perempuan akibat kawin kontrak. MUI dalam ini PPRK banyak pengaduan, terutama kaitan dengan menelantarkan seorang perempuan. Saya tidak mengatakan seorang istri, kalau istri itu kan harus sah ya. Seorang perempuan karena kawin kontrak.
Kami juga bertemu dengan Vivi, seorang ladyboy yang bekerja setiap malam menemani turis-turis Arab di sekitar kota Bunga. Perubahan dirinya menjadi ladyboy bisa disebut merupakan dampak dari pencariannya selama ini atas sosok ayah yang tak pernah ia kenali. Waktu itu kan tanyain sosok ayah itu yang mana, apa ada apa enggak gitu kan. Katanya bilangnya bapak kamu udah meninggal ini. Dan terus kalau udah meninggal kan berarti nikah sah. Surat nikahnya kan pasti ada gitu kan. Ditanyain katanya ada kebakar ini tuh ini. Nah, jadi kan seolah namanya anak udah dewasa kan berpikir terus masa aja sih gitu kan. Udah dewasa jadi nanya balik ke diri sendiri gitu. Sedangkan orang tua lanjutin sampai sekarang ditanya gimana kalau misalkan meninggal, di mana kuburannya, udah nasional. Ibu mana sih, ada nggak gitu lah. Ayah sendiri tuh udah karena kamu loh belum perlu tahu gitu. Udah itu ya udah ada meninggal gitu aja. Ya makin sih kan mungkin bingung gitu, apa aku nggak ada ayahnya atau gimana gitu kan. Jadi ya dari situ sih tanda tanya besarnya. Sampai sekarang Vivi masih belum tahu siapa ayahnya yang sebenarnya. Dengan wajahnya yang kearab-araban, semua orang pasti mengira kalau ayahnya adalah orang Timur Tengah. Setelah menyaksikan berbagai dampak yang begitu rumit, mungkin kita memiliki pertanyaan yang sama. Mengapa kawin kontrak masih ada sampai sekarang? Sebenarnya kalau kita melihat fenomena kawin kontrak kan tidak hanya perkawinan terjadi pada dua individu saja gitu ya, tapi ini kayak sudah semacam sebuah budaya, sebuah sistem yang kita pasti langsung bisa menuju ke daerah mana atau wilayah mana. Kalau asumsi saya ini kayak sebuah sindikat yang memang saling terkait satu sama lain, saling memanfaatkan perempuan yang saya bilang dieksploitasi untuk mendapatkan ekonomi, tidak hanya berimpact pada perempuan itu tadi, tapi sebuah kultur sindikat, sebuah lingkaran yang memang sangat susah untuk diputus gitu ya. Sehingga itu kayak lingkaran yang terus terjadi. Menurut Mazuma, ada beberapa faktor yang membuat kawin kontrak ini terus berlanjut hingga saat ini. Pertama, ketergantungan ekonomi. Kedua, relasi kuasa. Ketiga, supply and demand. Adanya sindikat yang menerima permintaan atau demand sehingga perlu ada supply. Keempat, eksploitasi perempuan. Dari 4 faktor di atas, ketergantungan ekonomi menjadi faktor utama dalam skandal kawin kontrak. Beberapa pihak yang terlibat merasa hanya dengan cara itu mereka mendapatkan banyak uang. Ada yang keluarganya tahu, bahkan ada juga yang dipaksa. Kalau saya sih mengerjakan orang-orang itu ya, anak cewek-ceweknya, keluarganya tahu. Keluarganya tahu, saya nggak pernah ini itu dari orang, enggak, dia keluarganya tahu yang dia kekurangan. Semuanya. Sebenarnya itu dia nangis, nggak mau, cuma terpaksa. Cuma dia tuh terpaksa ngelakuin itu, karena apalagi kalau ke pabrik-pabrik kan lama ya. Maksudnya ya dia juga mungkinnya gitu ke pabrik lama. Cuman ya paling gampang ya mungkin kayak gitu. Kadang sedih saya lihat ada yang nangis, cuma kepaksa, terus gimana lagi? Gitu. Bisa ngatur keuangan lah buat sehari-hari. Kalau kerja jadi ART, kita kan terus-terusan di rumah majikan ya. Anak saya kasihan, mana gaji belum tentu cukup buat ngontrak, buat makan, buat sekolah. Dari kesusahan ekonomi berubah menjadi eksploitasi. Itu mungkin yang dirasakan Elis, perempuan muda asal Cianjur yang menjadi korban perdagangan orang. Dia awalnya diiming-imingi pekerjaan, tapi naas, ia malah dijual oleh orang yang mengajaknya. Pertamanya mau kerja di Jakarta. Nah, ikut sama ya Pak Haji, katanya kerja di rumah. Nah, begitu saya ikut ketemuan gitu, pas begitu ketemuan tiba-tiba ada sosok laki-laki datang. Nah, udah gitu kurang paham gitu ya, mereka ngobrol-ngobrol, saya nggak tahu bicara apa. Nah, begitu udah gitu mereka udah ini sepakat nggak tahu ngobrol apa,
Lalu mereka pergi, saya tinggalin sendirian. Begitu saya diam mau beres-beres, tiba-tiba ada sosok seorang laki-laki luar negeri Arab peluk saya gitu. Dari situ saya teriak-teriak gitu, nggak ada satupun yang dengar. Di sana saya 3 hari, mau 2 ke 3 hari. Begitu mau jalan 3 hari saya kabur. Sampai sekarang masih takut gitu. Ya kalau misalnya kemana gitu saya takut lihat. Apalagi ada orang katanya mau kerja enggak, takut. Maraknya kawin kontrak membuat pemerintah Kabupaten Cianjur merasa bertanggung jawab untuk memberantasnya. Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021. Upaya dalam penanggulangan terjadinya praktek kawin kontrak di wilayah Kabupaten Cianjur, maka langkah-langkah yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan dan melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang pencegahan kawin kontrak dan keputusan Bupati tentang pembentukan Satgas Sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, di mana melalui upaya-upaya ini diharapkan dapat menekan bahkan tidak terjadi lagi praktik kawin kontrak di wilayah Kabupaten Cianjur. Perbub 38 tahun 2021 tentang pencegahan kawin kontrak diawali dari laporan masyarakat atau kegundahan dari masyarakat, terutama di 3 kecamatan tersebut, bahwa tempatnya sering dijadikan tempat praktek kawin kontrak. 3 daerah tersebut adalah Kecamatan Pacet, Sukaresmi, dan Cipanas, di mana 3 kecamatan ini merupakan destinasi wisata yang terkenal sekali di mancanegara, sehingga terutama turis asing dari Timur Tengah datang ke tempat wisata tersebut dan melakukan kawin kontrak dengan masyarakat Kabupaten Cianjur. Walaupun pada kenyataannya para pelaku kawin kontrak bukan hanya warga Kabupaten Cianjur, tetapi mereka berasal dari luar Kabupaten Cianjur. Dalam Perbub tersebut cakupannya ada 3. Yang pertama itu tentang pencegahan, yang kedua tentang sanksi, yang ketiga tentang pembiayaan. Pencegahan yang dimaksud adalah Perbub dilakukan oleh Gugus Tugas Pencegahan Kawin Kontrak yang terdiri dari elemen pemerintah maupun non-pemerintah. Untuk sanksi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pembiayaan dibebankan kepada APBD, pemerintah Kabupaten Cianjur, dan juga pembiayaan dari sumber-sumber yang lainnya. Di antara pihak yang terlibat dalam sosialisasi Perbub tersebut adalah beberapa organisasi perempuan non-pemerintahan seperti Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga atau PPRK MUI Cianjur, BKSWI, Perempuan Hebat Cianjur, dan beberapa lembaga lain. Kami dari PHC yang menelusuri ke lokasi-lokasi, kami dari PPRK, dari MUI juga, seluruh MUI se-Kabupaten Cianjur, 32 kecamatan sudah disiarkan, sudah disosialisasikan, dan kebetulan saya juga di BKSWI, Badan Koordinasi Wanita Islam, sudah hampir ke beberapa ribu majelis taklim untuk mensosialisasikan pencegahan Perbub 38 tahun 2021 ini. Positif setelah diterbitkan Peraturan Bupati tentang pencegahan kawin kontrak, alhamdulillah laporan dari masyarakat tentang keresahan terjadinya indikasi kawin kontrak di daerahnya telah berkurang. Dan pada umumnya masyarakat sudah terpapar tentang dampak negatif kawin kontrak yang sangat merugikan pihak perempuan dan anak yang dilahirkan hasilnya dari praktik kawin kontrak. Aktivis perempuan Siti Mahzumah menyebut bahwa Perbub saja tidak cukup untuk menanggulangi kasus kawin kontrak. Menurutnya, perlu program lain yang dapat memperkuat.
sejauh apa kemudian Perbub ini bisa diimplementasikan. Misalkan apakah itu hanya bentuk himbauan atau larangan, atau sampai pada mekanisme pendampingan pada pelaku-pelaku kawin kontrak. Misalkan perempuan yang selama ini menjadi subjek sering melakukan kawin kontrak, apakah ada pemberdayaan ekonomi terhadap dia, alternatif lain gitu loh yang ditawarkan oleh pemerintah gitu ya. Tidak hanya sekedar menghimbau, tidak hanya sekedar melarang, tapi bagaimana melakukan pendampingan supaya dia tidak menjadi pelaku kawin kontrak atau tidak menjadi korban dari kawin kontrak itu sendiri. Mahzuma juga menambahkan bahwa perlu peraturan daerah yang lebih kuat, bukan hanya sekedar Perbub. Apalagi sekarang sudah ada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU KUHP baru. Kalau kemudian ingin serius dalam artian punya political will untuk menghentikan ini, bagaimana dia kemudian memperkuat di basisnya gitu. Jadi misalkan di undang-undang hukum pidana kita ada perzinahan, lalu kita punya undang-undang tindak pidana penghapusan kekerasan seksual. Lalu kan pemerintah daerah ketika punya niatan untuk menghentikan kawin kontrak ini, tinggal bagaimana dia memperkuat gitu ya. Insya Allah kami secepatnya akan melayangkan surat ke DPRD Kabupaten Cianjur. Kami akan bikin petisi seluruh ormas perempuan yang ada Kabupaten Cianjur untuk segera diperdakan. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan kajian terkait data korban kawin kontrak. Hal ini penting sebagai bahan awal untuk mengurai problem yang telah lama ada. Mengingat hingga saat ini tidak ada data pasti korban kawin kontrak yang dijadikan acuan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Cianjur mengimbau kepada masyarakat Cianjur untuk tidak ragu melapor jika melihat, mengalami, mendengar kasus kawin kontrak maupun kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk masyarakat yang mengalami atau juga melihat dan mendengar terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa melaporkan secara langsung ke kantor DPP KBP 3A atau kantor UPT DPPA, dan juga kami sekarang sudah mempunyai hotline namanya Hotline Puspa untuk memudahkan masyarakat apabila mereka mengalami, mendengar atau melihat kekerasan terhadap perempuan dan juga anak seperti itu. Hotline-nya melalui telepon dan juga melalui WA 24 jam. Selain hotline tersebut, ada juga beberapa kanal laporan lain yang bisa diakses oleh masyarakat, seperti PHC, Perempuan Hebat Cianjur, Forum Pengadaan Layanan, P2TP2A, atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Semua kanal tersebut bebas biaya. Berbagai usaha untuk menanggulangi permasalahan kawin kontrak yang ada di Cianjur memang perlu dilakukan secara bersama-sama dan lintas lembaga, baik pemerintah daerah dan non-pemerintah. Ini juga berkat dari dorongan sahabat kami dari Rumah Kita Bersama. Rumah Kita Bersama memfasilitasi kami untuk melakukan pertemuan-pertemuan dan juga memberikan pencerahan-pencerahan dengan mendatangkan ahli terkait dengan bentuk kebijakan hukum apa yang bisa kami luncurkan pada saat itu. Cianjur sebagai wilayah kota santri gitu ya, yang khas banget dengan pendekatan keagamaan yang sangat kental. Waktu itu program kami adalah advokasi pencegahan perkawinan anak untuk tokoh agama, tokoh formal termasuk dinas-dinas gitu ya. Dan hasilnya adalah mendorong lahirnya kebijakan pencegahan perkawinan anak yang lahir pada tahun 2020. Nah, melalui program itu kita berjalan, kita jadi memiliki mitra yang sangat erat dengan tokoh-tokoh agama, terutama tokoh-tokoh perempuan, ada muslimat gitu kan, ada BKSWI, kemudian ada PPRKM UI. Nah, melalui diskusi-diskusi kita yang tadinya fokus kepada pencegahan kawin anak, kita juga menemukan bahwa mereka, para aktivis perempuan yang di Cianjur itu juga
telah ikut memperjuangkan sejak tahun 2000 perihal dengan upaya pencegahan kawin kontrak. Di sisi lain juga yang memang aktivis yang terlibat di di legislatif, mereka juga ternyata menemukan bahwa ini belum ada regulasi yang atau kepedulian yang langsung gitu yang menjawab bahwa kawin kontrak ini harus dilarang gitu. Nah, itu adalah awal mula kenapa kita juga jadi turut serta dalam mendorong Perbu pencegahan kawin kontrak. Untuk penguatan dari sisi argumen keislaman, Rumah Kitab juga melakukan kajian kitab kuning, bahsul masail, hingga produksi buku-buku keagamaan. Hal ini dilakukan karena Cianjur dikenal sebagai kota santri. Dari produksi pengetahuan yang kami buat, itu menjadi bacaan bagi para pihak yang ada di Cianjur. Karena kami menyadari Rumah Kitab nggak bisa selamanya ada di sana. Nah, dalam diskusi-diskusi itu kita melihat ada praktik baik, adanya forum perlindungan korban kekerasan yang semula ada di Jogja, dan kita coba menghadirkan orang yang pernah terlibat dalam hal itu dan mungkin bisa juga di Cianjur. Spiritnya atau semangatnya adalah dengan adanya forum ini, teman-teman berharap bahwa pemerintah dan non-pemerintah bisa sama-sama untuk melakukan upaya perlindungan terhadap korban kekerasan, terutama bagi perempuan dan anak, umumnya semuanya. Semoga ke depan forum ini bisa berjalan atas dukungan dari Pak Bupati. Ini adalah inisiatif dari masyarakat yang juga bersama dengan pemerintah, dalam hal ini dinas, yang pertemuan-pertemuannya juga melibatkan para aktivis dan juga SKPD yang ada di Cianjur. Selain pemerintah dan aktivis, pencegahan kawin kontrak memang perlu didukung oleh tokoh agama. Karena praktik kawin kontrak yang terjadi di Cianjur sangat bertentangan dengan ajaran agama, khususnya Islam. Tentunya kajian dari sisi hukum Islam bahwa nikah mut'ah atau kawin kontrak itu tidak dibenarkan. Karena dibatasi oleh waktu. Apalagi bukan wali yang sebenarnya. Walaupun walinya sendiri yang menikahkan, bapaknya atau yang punya hak untuk menikahkan, kalau dibatasi waktunya atau kita kenal dengan kawin kontrak, itu tidak sah. Dan otomatis nikahnya tidak sah, maka hubungan antara laki-laki dan perempuan ini sama dengan zina. Oleh karena itu, kalau mau menikah, menikahlah secara agama atau sesuai dengan aturan syariat Islam. Nah, kemudian juga sesuai dengan aturan negara. Karena bisa saja nikah siri itu sesuai dengan syariat agama, tapi dia tidak punya surat nikah, tidak punya legalitas karena tidak sesuai dengan aturan negara. Jadi sebagai warga negara, ya tentunya di samping kita melaksanakan syariat agama, juga aturan-aturan negara kita ikuti. Pada akhirnya, pelanggaran terhadap aturan negara dan ajaran agama bukanlah tindakan yang dapat dimaklumi. Karena dampaknya bisa sangat merugikan, baik para pelanggarnya maupun orang yang berada di dekatnya. Hukum ada untuk melindungi keadilan, ketertiban, dan keamanan kita semua. Jadi, mari berkomitmen untuk mematuhi segala aturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab, sehingga kita dapat hidup dalam kedamaian, kenyamanan, dan kesejahteraan. Masyarakat Kabupaten Cianjur, terutama kaum perempuan, apabila ada ajakan untuk melakukan kawin kontrak ataupun juga permintaan untuk menjadi pekerja secara ilegal, permintaan tersebut harus ditolak. Karena apa? Itu adalah sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan, di mana apabila terjadi hal tersebut, maka kerugian yang terbesar itu ada pada perempuan dan juga anak. Oleh karena itu, laksanakanlah syariat agama atau perintah agama.
dan hindarilah apa yang dilarang oleh agama. Karena yang diperintah tentunya akan membawa maslahat, membawa kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Yang dilarang itu akan memadorotkan atau celaka baik dunia maupun akhirat.